Shalom pemirsa sekalian, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda lagi dalam program Nilai Kehidupan. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Menang Atas Keserakahan. Tahukah saudara ada sebuah virus yang berbahaya yang mengancam jiwa kita, yang menyebabkan kita tidak berbahagia walaupun kita memiliki banyak uang. Virus yang saya maksudkan adalah serakah, tamak. Orang yang tamak tidak bisa bersyukur atas berkat yang Tuhan sudah berikan kepada dia. Dia tidak bisa berkata enough is enough, cukup adalah cukup. Karena dia selalu merasa kurang dan sebetulnya ini adalah tanda kemiskinan jiwa. Satu kali ada seorang anak kecil menangis di pintu gerbang sekolah sebelum dia pulang ke rumahnya. Dan seorang bapak yang kebetulan mau menjemput anaknya melihat anak itu tanya, "Kenapa kamu nangis, nak?" Dia bilang, "Tadi pagi mama saya kasih uang saya 10.000 untuk jajan tapi hilang. Karena itu saya nggak bisa jajan." Bapak ini kasihan, dia bilang, "Udah jangan nangis nih. Bapak kasih ya 10.000. "Oh terima kasih Pak, terima kasih." Dia berhenti nangis. Tapi nggak lama dia nangis lagi. "Loh kenapa nangis lagi? Nah kan Bapak udah kasih uang." "Iya tapi saya pikir kalau uang saya tadi pagi nggak hilang. Sekarang saya punya 20.000. Gara-gara hilang punya 10.000 saja." Wah, ini yang namanya serakah. Kecil-kecil udah serakah, saudara. Dulu ada orang yang berpikir pejabat pemerintah itu kadang korupsi karena gajinya kecil. Tapi sekarang sudah dinaikkan jadi anggota dewan, gajinya luar biasa. Tapi masih ada korupsi lebih besar. Kenapa? Serakah terjadi dalam kehidupan manusia. Dan ini bisa melanda siapa saja, saudara-saudara. Alkitab berkata dalam 1 Timotius 6 ayat 10, "Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka." Akar kejahatan itu bukan uang, tapi cinta uang, serakah. Gara-gara serakah, orang menyimpang dari iman dan mengalami banyak masalah dalam kehidupannya. Saudara ingat ada seorang murid Yesus yang namanya Yudas Iskariot, yang gara-gara cinta uang, dia suka mencuri uang yang ada di dalam kas perbendaharaan yang dipercayakan oleh Yesus kepadanya. Bahkan dia menjual Yesus dengan 30 keping perak. Murah sekali, karena segala sesuatu diukur dengan uang. Akhir hidupnya bagaimana? Menggantung diri, masuk neraka karena materialistis itu begitu luar biasa menguasai kehidupannya. Dalam perjanjian lama saya ingat ada seorang nabi yang sangat luar biasa namanya Elia. Membuat 8 mujizat yang dicatat dalam Alkitab, termasuk menurunkan api dari langit, menahan hujan dan sebagainya. Dan ketika dia akan diangkat hidup-hidup oleh Tuhan naik ke sorga, maka salah satu muridnya yang bernama Elisa mengikuti dia terus sampai ditanya, "Kamu mau minta apa daripadaku?" "Aku minta diurapi 2 kali lipat dibandingkan dengan engkau." Dan Tuhan mengabulkan permohonannya. Elia membuat 8 mujizat, Elisa muridnya membuat 16 kali mujizat. Nah, Elisa ini punya murid lagi namanya Gehasi. Dan sebetulnya Gehasi bisa menjadi kandidat nabi terbesar dalam perjanjian lama kalau kerinduannya pada perkara rohani. Dia tinggal minta saja diurapi 2 kali lipat dibandingkan dengan Elisa, maka dia akan membuat mujizat lebih banyak. Tapi ternyata dia adalah orang yang mengejar materi, serakah, dan bukan mengejar perkara rohani. Ini terbukti ketika seorang dari Syria, yaitu panglima perang Raja Aram, bernama Naaman datang, dan kemudian dia minta untuk didoakan oleh Nabi Elisa supaya penyakit kustanya sembuh. Nabi Elisa tidak menemuinya, dia hanya menyuruh Gehasi dan bilang, 7 kali aja kamu nyelam di sungai Yordan, nanti kamu sembuh. Agak jengkel sebetulnya dia, apalagi tahu sungai Yordan itu tidak bening airnya. Tapi karena dia nurut, akibatnya dia sembuh. Dan setelah dia sembuh, dia datang balik ke rumah Elisa mau memberi persembahan kasih, uang, harta yang begitu banyak. Ditolak oleh Elisa. Loh, kenapa ditolak? Bukannya tidak salah untuk Elisa menerima, karena itu kan bukan suap, bukan sogok. Itu adalah rasa terima kasih. Tetapi Tuhan mau mengajar Naaman ini. Karena dia datang dengan pemikiran semua bisa dibeli dengan uang. Bahkan mujizat Tuhan bisa dibeli dengan uang. Tuhan mengajar melalui Elisa, tolak itu. Supaya dia tahu anugerah Allah, mujizat Allah tidak perlu dibeli dengan uang. Asal kamu percaya dan taat, kamu akan mengalami kesembuhan. Nah,
Ketika dia pulang, Gehasi ini jengkel. Loh, kok ada ya orang gak butuh duit? Aduh, kalau Elisa, bos saya gak butuh duit, ya udah terima saja, kasih sama saya. Maka dia kejar itu Naaman. Dan setelah terkejar, dia bilang, bohong. Ada 2 orang calon nabi turun dari gunung. Dan kami tidak punya apa-apa. Jadi Elisa menyuruh saya minta apa yang tadi ditolaknya. Dikasih sama Naaman. Tetapi waktu dia pulang, Gehasi balik ke rumahnya. Elisa berkata, dari mana kamu? Oh enggak, saya enggak dari mana-mana. Bohong kamu. Karena engkau sudah terima harta yang begitu banyak dari Naaman. Orang serakah itu bisa kaya, saudara. Tapi, kata Elisa, sebagai bonusnya, selain kekayaan itu, penyakit kusta Naaman pindah kepada kamu. Dan engkau dan seluruh keluargamu akan lenyap binasa karena penyakit yang dianggap kutuk dari Tuhan dan tidak ada obatnya. Saudara sayang, kandidat nabi terbesar di dalam perjanjian lama lenyap begitu saja karena mengejar materi. Betapa bahayanya hal ini kalau ada dalam kehidupan kita. Saudara ingat, ada raja namanya Midas, minta apapun yang disentuh dengan tangannya jadi emas. Pegang apel jadi emas, pegang gelas jadi emas. Tiba-tiba anaknya masih kecil lari, papa. Begitu dipeluk jadi patung emas, mati. Berkat bisa berubah jadi kutuk kalau orang begitu serakah. Kadang saya mendengar, membaca di koran, ada anak menuntut orang tuanya, mengadukan ke pengadilan. Karena orang tuanya itu utang dan dituntut sekian miliar rupiah. Waduh, mestinya seorang anak membahagiakan orang tuanya, memberi apa yang dia mampu lakukan, bukan malah melakukan hal yang semacam itu. Kenapa hal ini terjadi? Karena serakah, karena cinta uang menyebabkan hal itu. Pemirsa, jangan serakah. Kalau ada di antara kita yang serakah, nggak pernah puas, akibatnya kita akan mengalami sengsara. Dalam Matius 6 ayat 24 dikatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan, karena jikalau demikian ia akan membenci yang seorang dan ia mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Saingan Tuhan yang paling utama itu Mamon, dewa uang, materialisme. Kita itu diciptakan untuk nyembah. Kalau nggak nyembah Tuhan, nyembah duit. Karena itu kita perlu menjaga hati berkenan kepada Tuhan. Orang yang serakah itu pelitnya luar biasa. Dan saudara tahu menurut Alkitab, orang pelit itu masuk neraka. Saudara mungkin bilang, di mana ayatnya? Saya bacakan. 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit atau homoseksual, pencuri, orang kikir, sekali lagi orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi orang pelit, orang kikir, orang tamak, di mana letaknya? Neraka. Kenapa orang kikir masuk neraka? Saudara mungkin bilang kalau nyembah berhala ya pantas masuk neraka. Tapi masa orang kikir masuk neraka? Tuhan itu sifatnya pemurah dan penyayang, generous. Dia penuh kasih karunia. Lalu kalau kita ngaku dirinya anak Tuhan, tapi sifatnya kikir pelit, kan nggak persis seperti bapaknya. Sehingga akibatnya kita bukan anaknya Tuhan kalau pelit. Nah karena itu kita harus mematahkan sikap serakah dalam hidup kita dengan memiliki sikap merasa cukup dengan berkat Tuhan. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, jangan serakah. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberikan keuntungan yang besar. Hidup cukup. Berpada dengan apa yang ada. Berterima kasih dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Cukup itu kan relatif. Gaji berapa yang saudara bisa bilang saya cukup? Relatif sekali kan? Kita harus belajar mencukupkan diri. Bukan dengan apa yang kita inginkan. Tapi apa yang kita sudah dapatkan dari Tuhan. Yesus berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya domba-domba hidup dan hidup dalam kelimpahan. Apa itu artinya hidup limpah? Punya rumah 5, mobil 10?
Tidak. Hidup limpah artinya merasa cukup dengan berkat Tuhan, malah bisa memberi kepada orang lain. Luber, menjadi berkat bagi orang lain. Tahukah saudara, cirinya orang bertobat, dia jadi murah hati. Martin Luther pernah berkata, bertobat itu pertama membuka hati, yang kedua membuka dompet. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Saudara ingat orang yang namanya Sakius, pemungut cukai, suka memeras orang untuk keuntungan pribadi, serakah sekali, cinta uang. Tapi ketika Yesus masuk ke rumahnya, berbicara dengan dia, dia bertobat dan dia bilang, Tuhan, setengah harta aku berikan kepada orang miskin, dan yang pernah kuperas aku ganti 4 kali lipat. Yesus berkata, hari ini keselamatan ada pada rumah ini. Jangan salah saudara, bukan karena dia nyumbang maka dia selamat. Tetapi ketika hatinya bertobat, dia berubah dari tamak menjadi murah hati. Dia bilang, aku bagi uangku kepada orang lain. Dan Yesus melihat hatinya sudah berubah. Dan itulah orang yang bertobat dan diselamatkan. Hati bertobat Tuhan yang lihat. Tapi buah pertobatan manusia yang lihat. Dan apa buah pertobatan yang nampak? Dari pelit menjadi generous, murah hati. Saudara, berarti kita melihat di sini. Orang yang bertobat itu suka memberi. Bahkan orang yang beriman itu juga senang sekali ketika dia bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan pekerjaannya dan bagi sesama manusia. Beberapa waktu yang lalu saya mengunjungi lagi kota Kapernaum. Dan di depan kota Kapernaum sekarang ini ada tulisan The Town of Jesus, kotanya Yesus. Yesus banyak bikin mujizat di sana. Salah satunya ada seorang perwira di Kapernaum, orang Roma, datang kepada Yesus dan berkata, hambaku sakit, tapi engkau tidak perlu ke rumah saya. Cukup ucapkan sepatah kata saja, hambaku akan sembuh. Karena aku juga punya bawahan. Kalau aku bilang kepada bawahan pergi atau datang, dia akan mengikuti perintahku. Aku ini bawahanmu Tuhan. Kalau engkau ucapkan saja sepatah kata, hambaku yang di rumah pasti akan sembuh. Yesus bilang, aku belum pernah lihat ada orang imannya sebesar ini. Berarti orang Romawi ini percaya kepada Yesus dan dia percaya bahwa Yesus bisa melakukan segala perkara. Dia bilang, pulanglah, hambamu itu sembuh. Nah, tetapi sebelum kesembuhan itu terjadi, orang Yahudi sudah datang kepada Yesus dan berkata, dia memang patut engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang mensupport pembangunan rumah ibadah kami. Dia yang membiayai, dia yang menanggung biayanya. Jadi rupanya prajurit Romawi, padahal dia penjajah, tapi dia mengasihi bangsa Yahudi, tidak diskriminasi, tidak sara. Dan yang terutama ketika orang Yahudi akan mendirikan sinagog, rumah sembahyang, dia yang menjadi sponsor utamanya. Sehingga rumah sembahyang itu yang mahal harganya bisa terselesaikan. Kita lihat di sini. Orang yang bertobat cirinya suka memberi. Orang yang beriman cirinya suka memberi. Dan ketika kita memberi dengan tulus, ketamakan dicabut dalam hidup kita. Pertolongan Tuhan dinyatakan secara luar biasa dalam kehidupan ini. Saudara, hari ini kalau kita pergi ke Kapernaum, kita masih bisa melihat sinagog yang pernah dibangun ribuan tahun yang lampau. Untuk memberikan contoh, keteladanan bahwa orang yang sungguh-sungguh dilepaskan dari keserakahan dengan cara hidup memberi, maka keteladannya masih diingat sampai berabad-abad. Saudara, salah satu bentuk yang kita bisa lakukan melalui pemberian adalah membawa persepuluhan kita ke gereja lokal di mana kita digembalakan dan memberikan persembahan sesuai dengan kerelaan hati kita. Dasar dari persepuluhan adalah ketaatan akan firman Tuhan. Dasar daripada persembahan adalah kerelaan. Jumlahnya tidak ditentukan, tapi Alkitab bilang siapa menabur sedikit menuai sedikit, siapa menabur banyak akan menuai banyak. Ketika orang mengembalikan persepuluhan ke rumah Tuhan, itu adalah pengakuan bahwa Allah adalah pemilik hidup kita 100%. Dan kita adalah pengelolanya. Dan untuk mengelola itu 10% kita sisihkan, dibawa ke rumah Tuhan. Di perjanjian lama itu dikelola oleh para suku Lewi yang kemudian juga memberikan perpuluhan kepada para imam. Kalau sekarang di gereja lokal dikelola untuk keperluan umum gereja. Dan 90%-nya kita kelola dengan hikmat Tuhan.
karena semuanya harus dipertanggungjawabkan kepada Dia. Nah, dan kalau kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, sebagai wujud kita lepas daripada segala ketamakan dalam hidup kita, ada akibat yang luar biasa. Saya lihat dalam 2 Korintus 9 ayat 8-13, ada 3 akibat kalau kita belajar memberi kepada Tuhan dengan sukacita. Yang pertama, ada kecukupan. Ayat 8, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Jadi ada kecukupan. Pas lagi butuh, Tuhan mencukupkan karena Dia Yehova Jireh. Berarti kebutuhan jasmani, tubuh Tuhan siapkan. Yang kedua, orang yang belajar memberi persembahan, dia bukan hanya mengalami kecukupan, dia juga memiliki kebajikan atau kemurahan hati. Ayat yang ke-8 tadi berkata, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Kelebihan apa? Bukan kelebihan duit, tapi kelebihan kebajikan. Ini kaya jiwanya. Bukan hanya ada berkat, kecukupan bagi tubuhnya, tapi kaya jiwanya. Dan ayat 11 berkata, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Murah hati, generous. Yang ketiga, berkat yang didapat adalah kemuliaan Allah. Melalui persembahan itu nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Ada kecukupan, ada kemurahan hati, ada kemuliaan Allah. Ayat 12 dikatakan, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena apa? Karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Ini berkat rohani, yaitu kemuliaan Allah dinyatakan melalui hidup kita. Bayangkan, orang yang memberi dengan sukacita, ada berkat untuk tubuh, jiwa, dan rohnya. Dan yang terutama, kita terbebas dari keserakahan. Siapa di antara kita yang hari ini mau berkata, Tuhan, lepaskan saya dari keserakahan, cinta uang. Jadikan saya orang yang merasa cukup dengan berkat-Mu. Bahkan bisa memberi kepada orang lain, menopang pekerjaan Tuhan. Engkau akan melihat, kebahagiaan akan menjadi milik saudara selama-lamanya. Dan hidupmu akan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.